Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Intania Sudrajat. Jadi sebelumnya aku udah post ya teman-teman, house tour atau home tournya. Cuma videonya itu di take down sama YouTube. Katanya ada adegan yang membahayakan untuk ditonton anak-anak. Terus aku udah ajukan banding juga, tapi ternyata tetap ditolak sama YouTube. Akhirnya ini balasannya ya teman-teman. Dan akhirnya aku putuskan untuk post lagi videonya. Padahal sayang banget ya teman-teman, viewnya udah 7 ribuan gitu. Nah ini fasad depan rumah aku ya teman-teman. Rumahnya itu tipe 36 plus dan luas tanahnya itu 108 meter persegi. Nah ini untuk garasi ya teman-teman. Untuk space di garasi lumayan besar, jadi muat untuk satu mobil dan satu motor. Dan di samping mobil itu bagian belakang juga ada space untuk simpan-simpan barang kita ya teman-teman. Nah ini untuk rumah aku sendiri itu dapat matahari di siang hari gitu ya teman-teman. Jadi kita putuskan untuk pasang tirai bambu teman-teman. Jadi biar panasnya itu nggak langsung nembak ke rumah kita. Nah untuk bagian teras sendiri ini kita full keramik gitu ya teman-teman, dari ujung sampai ke sini. Jadi biar teras kita itu terkesan lebih luas gitu teman-teman. Nah di sini kita juga simpan alat-alat olahraga dan jemuran untuk pakaian aku. Nah di sini juga ada saluran untuk pembuangan air ya teman-teman, sama colokan. Jadi kalau misalkan kita ada acara itu, aku bisa pasang kipas di luar sini teman-teman. Jadi karena rumah aku itu tidak begitu luas ya teman-teman. Kalau misalkan ada acara itu untuk bagian teras ini bisa aku pasangin permadani atau karpet gitu. Jadi biar tamunya sebagian ada yang duduk di luar. Biasanya itu bapak-bapak ya teman-teman sambil ngerokok. Jadi kita pasangin kipas juga di area teras ini biar tidak panas. Nah dari teras kita langsung masuk ke bagian dalam ya teman-teman. Ini dia ruang tamu mungil aku. Nah untuk ruang tamu aku ini tidak begitu luas ya teman-teman. Jadi dengan aku letak sofa minimalis seperti ini, itu juga sudah makan tempat ya. Jadi seperti inilah tampilan ruang tamu aku teman-teman. Nah untuk box hitam itu bisa didudukin ya teman-teman. Itu bisa dijadiin kursi, juga tempat penyimpanan mainan anak-anak aku. Nah jadi untuk rumah aku ini sendiri memang tidak bersekat gitu ya teman-teman. Jadi biar terkesan rumah ini lebih lega dan lebih luas gitu. Nah ini langsung tembus ke ruang televisi atau ruang keluarga gitu ya teman-teman. Nah sebelum ke ruang keluarga kita ke kamar dulu ya. Jadi dari samping ruang tamu itu ada kamar, itu kamar depan kamar anak gadis aku ya teman-teman. Jadi di sini nuansanya lebih ke arah pink-pink gitu karena anak aku itu sukanya dengan warna pink.
Nah, di pojok itu ada meja rias, jadi itu sekalian ya teman-teman untuk meja belajarnya anak aku. Jadi mejanya multifungsi gitu ya. Sebenarnya kita pengen beli meja belajar tapi belum, karena anak aku juga jarang tidur di sini ya teman-teman. Akhirnya kita putuskan nanti aja karena belum terlalu butuh gitu ya teman-teman untuk meja belajarnya. Nah, jadi untuk kamar anaknya seperti ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat ya buat teman-teman. Lanjut lagi ke sebelahnya, ini adalah kamar utama kami. Jadi di sini aku, suami aku sama anak-anak aku tidur ya teman-teman. Karena anak aku itu yang perempuan belum berani tidur sendiri, akhirnya kita kumpulnya di sini. Nah, untuk kamar utama ini lebih luas daripada kamar anak ya. Jadi untuk kamar anak aku itu besarnya 3x3. Sedangkan untuk kamar belakang ini sendiri, kamar utama ini kurang lebih itu 3x4,5 meter gitu ya teman-teman. Dan di kamar utama aku ini juga ada satu kamar mandi ya teman-teman. Jadinya di rumah aku itu ada 2 buah kamar mandi. Untuk di dalam kamar ini sendiri, kamar mandinya tidak begitu luas. Jadi besarnya itu cuma 1,5 x 1,5 meter gitu ya teman-teman. Di sini kamar mandinya juga biasa aja, kita desainnya sederhana aja ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembuangan air AC dari kamar aku ini kita alihkan ke kamar mandi yang di kamar ini ya teman-teman. Nah, untuk kamar mandinya segitu aja karena kamar mandinya juga tidak begitu besar ya teman-teman. Lanjut lagi kita ke ruang nonton TV. Nah, di sini aku letak cermin besar gitu ya teman-teman, buat hiasan dan juga buat OOTD. Nah, di sini ada sofa bed gitu aku letak ya. Jadi kalau rame pengen baring-baring itu bisa aku alih fungsikan sebagai bed gitu ya teman-teman. Nah, jadi sengaja dari ruang tamu ini langsung plong ke ruang nonton TV aku itu biar kalau misalkan aku buat acara kumpul-kumpul keluarga gitu, rumahnya itu nggak terkesan sempit gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung memanjang ke belakang sini untuk tamu-tamunya. Jadi nanti untuk kursi-kursi itu bisa aku geser-geserin gitu teman-teman.
Lanjut lagi dari ruang nonton tembus langsung ini ke mini garden aku ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya fungsinya apa ya? Buat foto-foto aja gitu ya teman-teman. Dan untuk mempercantik ruangan aja sih menurut aku. Waktu itu zaman aku bangun ini lagi modelnya seperti itu, jadi aku pun terinspirasi ya. Dan itu adalah tempat wudhu kita teman-teman. Jadi ambil wudhu untuk sholatnya di bagian situ. Nah, jadi untuk area belakang ini aku pasangin atap yang transparan gitu ya teman-teman. Jadi siang itu kita tidak perlu hidupkan lampu, ruangannya terasa lebih terang gitu. Nah, di sini juga ada tersimpan barang-barang gitu ya teman-teman. Tapi tidak terlihat dari depan karena tertutup dengan dinding sini. Jadi agak terminimalisir gitu ya, terlihatnya barang-barang yang merusak mata gitu ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri aku simpan rak sepatu di situ, sama ini ada gudang kecil kita sekalian laundry roomnya aku teman-teman. Nah tuh, saking kita tidak punya gudang, disinilah aku simpan semua barang-barang yang jarang dipakai sampai numpuk ke atas-atas itu ya teman-teman. Jadi karena dia tertutup dinding juga, akhirnya ya aman ya, tidak terlalu terlihat berantakan dari luar. Tapi sebenarnya barang-barang di sini masih aku pakai ya teman-teman, jadi belum bisa kita buang-buangin gitu atau kasih-kasihin ke orang. Nah, jadi karena tidak ada sekat itu terlihat lebih lapang, lebih luas gitu rumah aku ya teman-teman. Dan langsung ini ke area dapur. Jadi area dapur ini sebenarnya bukan sekat, tapi itu adalah meja bar ala-ala desain aku sendiri teman-teman. Jadi kursi barnya tinggal sebiji karena yang satu patah sandarannya ya teman-teman, dan aku alih fungsikan jadi meja kipas angin di kamar aku. Nah, ini lanjut, ini adalah kamar mandi yang di luar ya teman-teman. Kamar mandinya juga nggak banyak action, jadi ini cuma ada kloset duduk, terus ada bathtub sama shower kayak gitu aja teman-teman. Nah, kalau buat desainnya sendiri, ini desainnya Pak suami ya teman-teman. Jadi dia minta keramiknya itu full sampai ke atas. Nah, jadi di sini ada cermin gantung gitu sama rak sabun juga ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak hiasan-hiasan kamar mandi aku, seperti ini aja. Nah, jadi langsung ini ke area dapur dan minibar ala-ala aku tadi ya teman-teman. Jadi tingginya ini ketinggian sebenarnya 130 cm gitu. Jadi sekalian aja ini untuk sekat gitu ya teman-teman, antara dapur dan ruang nonton atau ruang keluarga. Dan disinilah ruang makan kecil aku teman-teman. Jadi kita sisipkan di sini untuk meja makannya. Jadi alhamdulillah ini cukup untuk kami sekeluarga ya teman-teman. Anak aku juga yang paling kecil masih 2 tahun. Jadi ini masih cukup untuk kami makan bertiga di sini dengan anak aku yang pertama. Jadi ruang makannya itu ada di gang senggol gitu ya teman-teman.
Nah, dari dapur dan ruang makan ini ada pintu samping gitu ya teman-teman. Jadi langsung tembus ke garasi atau carport aku. Nah, jadi untuk rumah aku ini banyak banget semutnya ya teman-teman. Tuh lihat jalan-jalan ini, padahal udah kita semprot tapi nggak selang lama itu ada aja lagi semutnya yang datang. Nah, jadi semua makanan itu nggak bisa kita simpan di luar gitu ya teman-teman. Jadinya kita simpannya di kulkas. Nah, ini dapur senggol aku teman-teman, dapur mungil aku. Nah, ini di belakang pintu samping aku simpan permadani atau karpet-karpet aku gitu ya teman-teman. Jadi agak tertutup lah kalau misalkan kita buka pintu belakang gitu. Karena ya itu tadi teman-teman, kita nggak punya ruangan untuk gudang gitu ya. Jadinya barang-barangnya itu ditebar kemana-mana gitu teman-teman. Nah, karena dapurnya mungil, dapur senggol gitu ya teman-teman, akhirnya kita putuskan pasang kitchen set untuk menyimpan dosa-dosa dari si dapur mungil ini. Jadi agar terlihat lebih rapi aja gitu menurut aku ya teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman house tour atau home tour rumah ungu mungil aku. Jadi semoga video aku ini bermanfaat, menghibur dan menginspirasi bagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video aku. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Hidupkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info video terbaru dari aku. Jadi jangan lupa bantu aku untuk kembangin channel YouTube aku ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.